Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencarian di bidang pertanian. Sebenarnya, negara ini diuntungkan karena dikaruniai kondisi alam yang mendukung. Hamparan lahan yang luas, keragaman hayati yang melimpah, serta beriklim tropis di mana sinar matahari terjadi sepanjang tahun, sehingga bisa menanam sepanjang tahun. Dan pangan merupakan kebutuhan pokok yang mendasar bagi keberlangsungan hidup manusia. Jenis tanaman pangan yang utama bagi penduduk Indonesia adalah padi, yang dihasilkan dari lahan pertanian sawah. Dan bisa kita lihat dan patut kita banggakan bahwasannya negara Indonesia termasuk ke dalam negara penghasil beras terbesar di dunia, menduduki peringkat ketiga dengan mencapai produksi sebesar 54,65 juta ton per 2020. Dan Provinsi Lampung termasuk ke dalam 10 besar provinsi yang menghasilkan padi. Terlepas dari padi yang bisa kita hasilkan, sebagian para petani belum bisa mengoptimalkan limbah jerami padi tersebut. Mereka lebih memilih jalan alternatif, yaitu dengan cara membakarnya. Padahal, dengan bakarnya bisa menyebabkan polusi udara. Berbicara dengan pencemaran lingkungan, Indonesia berada di peringkat kedua negara penghasil sampah plastik terbesar di dunia. Tentu ini bukanlah sebuah prestasi yang membanggakan bagi negara. Setiap tahunnya, Indonesia memproduksi 3,2 juta ton sampah plastik yang sebagian besarnya berakhir di lautan karena tidak terolah. Bila dirata-ratakan, setiap penduduk Indonesia bertanggung jawab atas 17,2 kg sampah plastik yang mengapung dan mencemari ekosistem di laut. Salah satu sampah yang sangat sulit diuraikan yaitu styrofoam. Banyak orang menggunakannya sebagai tempat makanan karena dinilai praktis, murah, ringan, dan juga tahan air. Namun, tahukah kamu, di balik semua keunggulan tersebut, tersimpan bahaya bagi lingkungan dan kesehatan tubuh. Bila ditinjau dari susunan kimianya, styrofoam termasuk ke dalam plastik dengan kandungan polistirena. Selain itu, styrofoam memiliki kandungan monomer, antara lain stirena, benzona, dan formalin, yang diketahui dapat memberi dampak negatif bagi kesehatan tubuh. Tidak hanya membahayakan kesehatan, styrofoam juga berperan dalam menyebabkan global warming, karena styrofoam memakai senyawa hydrofluorokarbon. Senyawa tersebut dapat merusak lapisan ozon, sehingga terjadi kenaikan suhu dan mengakibatkan global warming dan berujung pada pencemaran lingkungan. Dengan adanya permasalahan tersebut, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Melvin Agustin, Angkatan 2020 kelas E, Putri Wahyuni, Angkatan 2019 kelas E, Karmila, Angkatan 2019 kelas D, dan Dwi Fadila, Angkatan 2019 kelas A. Untuk itu, kami membuat sebuah produk tempat makanan ramah lingkungan yang kami beri nama Eco Straw Box, pengganti styrofoam, yang tentunya proses pembuatannya menggunakan bahan-bahan alami yang memanfaatkan limbah pertanian, yaitu pati singkong sebagai bahan utama, jerami padi sebagai sumber serat, dan walnut sebagai bahan untuk membuat Eco Straw Box memiliki daya tahan terhadap air. Proses pembuatannya yaitu yang pertama, tahap penggilingan dengan menghaluskan tongkol jagung dan jerami padi menggunakan alat mesin giling. Dilanjutkan tahap pencampuran bahan. Proses pencampuran akan dilakukan dengan mixer, yaitu dengan memasukkan pati singkong dan tongkol jagung yang sudah dihaluskan dan menambahkan air secukupnya, serta memberikan bahan tambahan berupa etanol dan asam cuka sebagai bahan pelarut.
Setelah itu, dilakukan pengadukan sampai semua bahan tercampur menjadi rata, sehingga tercipta sebuah adonan. Kemudian, setelah semua bahan menjadi adonan, maka akan dilakukan pencetakan produk dengan menggunakan mesin press, di mana akan dilakukan pencetakan produk pada suhu sekitar 180 derajat Celcius. Setelah semuanya selesai, kini produk Eko Strobox siap untuk diuji, apakah layak pakai. Setelah semuanya selesai dan memenuhi standar, maka Eko Strobox siap diproduksi massal dan dikomersilkan. Eko Strobox yang berhasil diproduksi dapat memberikan banyak dampak positif bagi lingkungan dan bisa menghindarkan kita dari beberapa penyakit akibat bahan kimia styrofoam konvensional. Karena Eko Strobox merupakan styrofoam dengan bahan organik yang ramah lingkungan.